Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pax20 Journey. Dan pada video kali ini kita akan bahas sebuah testnet bernama Paros Network. Paros Network ini berjalan di atas jaringan EVM ya. Jadi dia itu baru di tahap testnet, dan ini juga salah satu tempat yang bisa kalian gunakan buat teman-teman yang mau belajar Web3 ataupun DeFi, DEX, dan masih banyak lagi, airdrop juga. Karena di Paros Network ini kalian kalau misalkan ikut berkontribusi di sini, kalian bisa berpotensi ngedapetin bagian dari airdrop mereka. Oke, untuk link Paros Network akan aku taruh di deskripsi ataupun bisa teman-teman cari di CryptoRank. Seperti yang saya bahas di cara garap airdrop dari nol, yang pokoknya yang ada di Notion-nya itu. Oke, kalau udah, kita tinggal konekin wallet dulu, terus kita mau klaim testnet tokennya dulu. Kalian masukin alamat wallet yang kalian punya, tinggal kalian copy ini alamat walletnya, kalian paste di sini, terus kalian tinggal klaim aja untuk testnet tokennya. Nah, di sini aku udah klaim kemarin di 23 jam yang lalu, karena ini masih remaining 1 jam cooldown yang kita mesti tunggu untuk dapetin klaim testnet token di berikutnya. Untuk nominalnya di 0,2 PHRS ya. Ini adalah token testnetnya mereka. Selanjutnya kita bisa langsung klik di bagian Get Started. Oke, di sini kita bisa langsung ngelakuin check-in harian ya. Jadi kalian bisa melakukan check-in harian dan risetnya tuh di jam 7 pagi. Jadi ngikut di waktu Inggris. Oke. Sebenarnya ini udah masuk di fase yang kedua ya. Karena fase yang pertama tuh di 1 bulan yang lalu, di bulan Juni sampai Juli. Dan di fase kedua ini kayaknya sama di Agustus ya, dari Juli ke Agustus ini. Nggak tahu kapan ends-nya, tapi di sini itu kayak ada remaining day, itu masih 21 hari end-nya untuk di Bitget Wallet ya, untuk testnet tokennya. Jadi kalau misalkan kalian mau dapetin testnet token lebih banyak, kalian bisa masuk di OKX or Bitget Wallet, dan kalian harus nimbun dana minimal 10 US dollar, entah itu dalam bentuk BTC, ETH, ataupun apapun, stablecoin pun juga bisa. Intinya yang minimal value-nya itu yaitu sebesar 10 dolar. Oke, di sini kita juga bisa dapetin testnet tokennya itu dari Zen ya, dari ekosistemnya. Di sini guys, di Zen ini. Nah, ini ZAN ini. Jadi aku bakalan masuk di situ dulu. Kita masuk di sini ya. Terus kita bikin akun di Zen ini untuk dapetin testnet tokennya. Dan berhubung aku udah punya akun, aku akan login dulu untuk di Zen ini. Oke, setelah kalian buat akun dan login di sini, sebenarnya nggak cuma Paros doang. Kalian bisa masuk di Ethereum Sepolia, Holes Sky, dan juga Solana Voucher. Ada juga Jovi. Nggak tahu kalau Jovi ini buat apa. Testnet ETH juga sama sih kayaknya. Oke, sama seperti tadi, kita copy dulu untuk alamat address wallet yang kita gunakan ya. Terus kalian paste di sini, dan kalian tinggal send me 0,2 Paros. Nah, kayak gitu. Dan ya udah, karena saya juga masih punya remaining waktu 1 jam ya, jadi nggak bisa buat klaim testnetnya. Itu aja sih. Kita balik di Parosnya. Nah, di sini kalian juga bisa dapat voucher lagi teman-teman, dengan cara kalian klik di bagian on-chain task yang ada di Zenith ini. Kalian bisa klik di situ. Oke, di sini kalian langsung aja klik di bagian menu voucher ini. Nah, terus kalian pilihnya jangan USDC ya, tapi pilih USDT karena value-nya lebih besar USDT guys. Nah, kalian itu dapat 1000 token. Jadi kalian harus follow dulu ya di akun Zenith ini untuk dapetin vouchernya. Dan sama, setiap 24 jam sekali kamu bisa klaim 1000 USDT. Jangan ambil USDC karena nilainya lebih kecil ya. Kita coba aja cek di sini di swap ya. Ini kita pakai protokolnya Zenith. Ini ibaratnya teman-teman pakai Hyper Swap, Project X, Hybra, ataupun Liquid, ataupun Hyperbrick ya.
kalian bisa klik di USDT, USDC. Nah, ini saya punya 3000. Kita misalkan klik satu, itu konversinya ke USDT itu hanya 0,383. Berarti, walaupun sama-sama kita dapetin voucher testnet token USD, kita harus pilih yang USDT daripada USDC. Oke, kalian bisa cek aja di sini nih, harganya bisa tertera ya. Jadi kayak gitu. Kita akan coba swap ya. Kita akan coba swap 100 USDC ke USDT. Itu hanya dapat 38 USDT. Oke, nggak apa-apa. Kita swap dulu. Kita swap. Nah, ini aku pakai walletnya pakai Rebi Wallet ya. Jadi custom juga sama teman-teman, kalian harus nambahin di custom networknya si Rebi Wallet. Nanti secara otomatis bakalan bertambah ya. Kalau misalkan kalian connect di sana. Dan saya sarankan kalian tidak menggunakan wallet yang kalian gunakan untuk farming di HyperIPM. Kalian bikin wallet yang emang wallet untuk khusus testnet, karena rawan banget kena exploit guys. Jadi so be careful ya. Oke, di sini yang namanya testnet pasti ya ada aja lah. Lag kayak gini tuh udah jadi temen kita sehari-hari. Oke, confirm sama seperti yang ada di HyperIPM ya guys ya. Oke, kita langsung aja klik sign and confirmation. Oke, untuk swapnya udah berhasil. Ini adalah cara kita nge-trade ataupun kita nge-swap seperti kayak di DEX pada umumnya. Selanjutnya kita bisa tambahin pool di Zenith ini. Oke, kita pilih yang all pool. Kita pilih ini aja, USDT, USDC. Ini kita pilih, kita klik. Karena tadi kita pakai itu ya. Oke, kita langsung klik di sini, add liquidity. Terus habis itu kita pilih yaitu liquidity-nya mau berapa banyak, kita maksimalkan aja untuk USDT-nya. Terus kita nggak ada bisa nge-select range-nya juga, nggak bisa pilih kayak DLL, DLMM seperti Hyperbrick itu nggak bisa. EMM ini udah pasti EMM, dan select range-nya juga nggak ada ya. Ini berarti secara nggak langsung kita ambil full range ya. Oke, ya udahlah, kita langsung aja approve aja di sini. Kita klik approve, terus kita klik preview, kita klik add liquidity. Oke, untuk transaksinya sudah berhasil. Kita close aja di sini, dan kita lihat di my position ini udah ada posisi-posisi kita. Jadi untuk bikin pool kayak gitu guys. Nah, untuk ngambil fee-nya, nih kan ada fee ya, fee yang berjalan nih, kita bisa ambil. Kita klik sini, kita klik claim fees. Oke, kita klik claim, sama seperti tadi kita sign and confirmation. Dan transaksinya lagi pending, kita tunggu aja di sini. Nah, ini udah ke collect untuk fees-nya. Jadi kita bisa klik add liquidity. Kalau misalnya kita mau nambah liquidity, kita tambah 0,2. Oke. Terus kita klik add aja di sini. Oke, sign and confirmation, dan yap, itu dia untuk cara nambahin liquidity di pool. Oke, ini udah berhasil ya. Udah ada tulisan added liquidity. Oke, kita balik lagi di Pharos. Nah, ini ada juga Pharos Swap. Pharos Swap ini bisa klik aja di sini di Pharos Swap. Kalian bisa klik. Oke, di sini kita bisa langsung untuk nge-swap juga sama seperti yang ada di temennya tadi di Zenith. Oke, kita akan coba kira-kira dapat berapa kalau misalkan kita masuk di 100 USDC. Berapa harganya di sini? Dan sepertinya tidak ada quote atau antrian tersedia. Jadi ya kita pilih Pharos saja, kita pilih Pharos saja. Oke ya. Kita masuk di 100 USDC, kira-kira dapat berapa Pharos? Ternyata nggak ada juga. Ya kayak gini ya, namanya juga testnet guys, banyak bug dan errornya. Jadi ya udahlah, terima aja gitu kan. Nah, I don't know ini kenapa sih, nggak tahu juga sih. Kita coba-coba aja lah. Nggak ada juga, ya udah. Untuk nge-swapnya kalian bisa swap seperti di Zenith yang aku lakukan tadi ya. Kita masuk di pool. Ini poolnya nih bisa nge-add juga di sini, misalkan kita mau pilih yang mana kira-kira. Oke, kita masuk di sini dulu ya. Sepertinya kita harus punya ini guys, USDT guys. Kita ubah aja 1000 USDC kita ya.
karena kita banyak nih, ada banyak duit nih di USDC kita. Kita klik swipe, kita klik confirm. Oke, langsung aja kita klik sign and confirmation. Dan swipe-nya udah berhasil ya. Di sini 1000 USDC jadi 382 USDT. Oke, kita balik di PharoSwap. Kita pilih yang liquidity nih. Sebenarnya saya sudah punya liquidity ya. Bukan EMM guys, tapi PMM ya. Kita pelajari dulu nanti ya. Oke, kita akan tambah liquidity di sini. Kita akan mungkin masuk di 50% aja. Oke. Terus kita approve. Oke, langsung kita klik sign and confirmation. Oke, sudah berhasil tadi, kita langsung approve USDT. Sini kita langsung sign and confirmation. Oke, approve USDT submitted. Dan kita tinggal tunggu loadingnya aja. Kita klik supply. Kita klik confirm. Confirm lagi. Dan kita langsung aja klik sign and confirmation di wallet kita. Oke, liquidity berhasil kita tambahkan. So, kita bisa lihat di my pool ya di sini. Nah, kayak gitu guys. Dan untuk fee-nya sendiri di sini nggak ada fee ya. Gue nggak tahu juga nih, beda banget sama di situ, apa namanya, di Zenith. Ini nggak ada pendapatan fee sama sekali. Ya bodo amat lah, gue pokoknya peduli setan gitu kan dengan Paros testnet ini, karena ya namanya testnet tuh kayak gini guys. Jadi penuh dengan lag, error, dan masih banyak lagi karena ya namanya testnet kan. Terus juga di sini ada protokol-protokol baru guys, ada tugas-tugas. Kalian bisa kirim via on-chain, kalian bisa kirimkan Paros kalian ya. Di kolom komentar kalian bisa tuliskan aja alamat-alamat kalian biar teman-teman lain juga bisa pada kirim-kirim lah. Kirim-kirim, pokoknya kirim-kirim token Paros ini buat sesama yang garap ataupun berpartisipasi di airdrop Paros Network. Nah, untuk selain itu kalian juga bisa buat di Paros Identity. Kalian bisa klik aja di situ. Kalian buat nama. Sebelumnya kalian konekin dulu ya ke wallet kalian. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk dan udah ke connect di PNS ya, PNS Paros name. Jadi di sini saya sudah buat. Ini dia, nama saya pax20.phrs. Nah, kalian bisa search aja nih. Nah, ini nama saya udah terregister. Kalian bisa buat misalkan Murphy. Nah, ini Murphy 12345. Nah, kayak gitu. Kalian bebas ya. Nanti kalau ada available kalian klik. Kalian buat namanya kayak gitu. Terus RWA. Kalau RWA nih masih baru-baru ya. Masih protokol baru-baru. Nah, kalian nanti tinggal konekin aja di sini. Terus kalian let's dive in di sini. Terus kalian pilih, yaitu bisa US Treasury atau Growth Corporate, bebas. Namanya juga testnet. Kalian mau apapun yang kalian lakukan terserah kalian. Karena kita nggak pakai duit asli. Oke, terus kita aktif shield. Terus pilih aja, ini PT, kupon, ataupun safety token. Kalau saya craft my first combo aja lah. Terus klik craft strategy, confirm mcraft, dan kita sign and confirmation. Kalau udah, claim your reward. Nah, ini dia. Bisa klik juga, klik check my token balance. Bisa sih, kita cek aja di sini. Terus ini kalau misalkan mau claim NFT harus follow dulu, verify follow, dan sebagainya. Kita coba aja untuk di sini ya. Untuk follow, dia punya akun X atau Twitter. Oke, di sini kita binding akun kita terlebih dahulu di Aquaflux ini, dan kita langsung aja follow Aquaflux Pro ini. Oke, sesudah itu kita langsung klik verify follow. Oke, kalau udah kita langsung aja klik claim NFT. Oke guys, di sini kita udah dapat NFT dari Aquaflux. Dan kita balik lagi di Paros Network.
Selanjutnya di bagian stake, kita klik stake di sini. Dan ya, gua masih belum paham juga di sini ya. Untuk Paros Network ini tuh dia sistemnya kayak gimana? Itu gua belum paham juga. Karena di vaultnya itu belum bisa dipakai ya, belum bisa dipakai. Jadi ya keren sih inovasi ya. Ini mirip-mirip Hyper-VM lah ya. Tapi ya masih tahap testnet. Nggak tahu juga kalau misalkan udah mainnet ya bakal gimana. Dan berikutnya di sini kalian bisa collect NFT. Kalian bisa minting NFT ya di sini guys. Berhubung di sini saya udah punya, jadi ya saya nggak minting lagi gitu kan. Kayak gitu. Oke guys, mungkin gitu aja untuk Paros Network ini. Ya, di testnet ini mungkin banyak banget lag, kendala, error, bug, dan banyak banget. So, ya sabar-sabarin aja, namanya juga testnet gitu kan. Jadi kayak gitu sih untuk video kita bahas Paros Network. Ya, sebagai tempat kalian untuk belajar DeFi, DEX, dan juga tadilah pokoknya minting NFT, bikin LP, swap, dan ya kalian semoga aja juga bisa dapat bagian dari distribusi airdropnya Paros ini ya, dengan 8 juta dolar untuk fundingnya. Jadi kayak gitu. Oke, kalian jangan lupa juga ya follow aja sosial medianya mereka, baik itu di X dan juga di Discord. Oke, gitu aja sih untuk video kita tentang Paros Network ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di next kontenku berikutnya, and bye-bye.